Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Gifari dan juga saya sendiri Fitri Rahmandani. Di sini kami dengan tema model ID dalam pengembangan media pembelajaran PAI akan mencoba menjelaskan tentang apa yang sudah kami pelajari dan kami rangkum untuk dipresentasikan kepada teman-teman hari ini. Sebelum kita memasuki pengertian dan apa itu model EDI, saya ingin memberikan alasan mengapa model pengembangan dalam pembelajaran PAI ini harus terus dilakukan inovasi. Di sini tertuliskan, dalam pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan model pengembangannya guna memastikan kualitas bahan ajar dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Jadi di sini saya dapat memberikan garis bawah yakni untuk memastikan kualitas bahan ajar. Ketika sebuah kualitas bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik itu tinggi atau berkualitas baik, maka yang akan diterima oleh peserta didik itu juga akan baik. Selanjutnya, apa itu pengertian dari model EDI? Model EDI merupakan model desain pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif. Bersifat interaktif di sini berarti harus membutuhkan kerjasama antara dua belah pihak, yakni pihak pendidik dan juga pihak peserta didik. Selanjutnya, model ini terdiri atas 5 fase tahap utama, yaitu fase analisis, fase desain, fase pengembangan, fase implementasi, dan juga fase evaluasi. Model EDI sendiri dikembangkan oleh dua pakar yang berpengaruh, yakni Reiser dan Molenda. Selanjutnya kita akan membahas skema model EDI yang dikembangkan oleh Branch. Ini merupakan bagan yang disusun oleh Branch tentang skema model EDI. Jadi di sini terdapat kotak analisis, lalu desain, lalu development, lalu implementation. Nah, dalam setiap tahapan ini itu akan dilakukan sebuah evaluasi. Dalam tahapan analisis itu akan dilakukan sebuah evaluasi, di tahapan desain, di tahapan pengembangan, dan di tahapan implementasi juga. Selanjutnya, tahapan pengembangan desain pembelajaran model EDI secara prosedural. Jika tadi kita membahas tentang skema model EDI, maka sekarang kita akan membahas tentang pengembangan desain pembelajaran model EDI secara prosedural. Nah, 5 tahapan tadi akan saya coba rangkum dalam bagan ini. Dalam tahapan itu akan dilakukan apa dan bagaimana atau apa pengertian dari setiap tahapannya. Yang pertama adalah tahapan analisis. Dalam tahapan analisis ini, yakni tahapan yang mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah dalam pembelajaran dan pre-planning yang memikirkan atau memutuskan tentang mata pelajaran yang akan diberikan. Nah, dalam tahapan ini apa saja yang harus dilakukan oleh pendidik? Yakni yang pertama validasi, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga menganalisis peserta didik, yang keempat mencari sumber yang memungkinkan karena pasti setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi bagi guru itu wajib hukumnya untuk mencari sumber yang memungkinkan cocok untuk diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, mengubah rencana pengelolaan menjadi proyek yang dijalankan. Jadi proyek-proyek atau skema tugas yang sudah dibentuk oleh guru itu ada baiknya agar diarahkan kepada murid untuk mengerjakan dan menjalankan dan mengerjakan. Selanjutnya adalah tahapan desain. Tahapan desain ini adalah tahapan verifikasi hasil atau prestasi yang diinginkan dan meliputi tujuan pembelajaran dan juga tujuan yang akan diterapkan.
Nah, dalam tahapan ini apa saja yang harus dilakukan? Jadi, seorang guru itu harus menentukan tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, seorang guru itu harus membuat tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, seorang guru itu harus menentukan strategi pembelajaran apa yang cocok diberikan atau diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, dalam tahap pengembangan ini yakni memvalidasi sumber belajar serta pengembangan materi dan strategi pendukung yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Dalam tahapan ini apa saja yang perlu dilakukan oleh guru? Nah, yang perlu dilakukan oleh guru itu yaitu menghasilkan media pendukung. Jadi ketika tadi sudah menganalisis dan sudah mendesain, tahap selanjutnya adalah mengembangkan. Ketika dirasa strategi ini cocok atau produk ini cocok, maka harus dikembangkan. Dikembangkan lagi agar mendapatkan hasil proses belajar mengajar yang baik. Lalu mengembangkan bimbingan untuk siswa, melakukan uji coba, dan yang terakhir melakukan uji revisi. Yang keempat adalah tahapan implementasi. Nah, dalam tahapan ini persiapan lingkungan belajar dan pelaksanaan belajar dengan melibatkan siswa. Dalam tahapan ini harus melibatkan siswa dan melibatkan guru, karena sekali lagi bahwasannya model EDI adalah model pengembangan pembelajaran yang bersifat interaktif. Artinya model pengembangan ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, namun harus ada kerjasama antara pihak pendidik maupun pihak peserta didik. Yang kedua adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah tahapan untuk menilai kualitas produk atau media dan proses pembelajaran. Nah, dalam tahapan ini guru itu harus menentukan kriteria evaluasi. Apa saja yang harus dievaluasi, aspek mana saja yang harus dibenarkan dan harus dihilangkan, seperti itu. Lalu memilih alat untuk evaluasi. Selanjutnya adalah implementasi model EDI dalam pengembangan media pembelajaran PAI. Nah, pengembangan produk dapat diimplementasikan melalui sebuah produk. Jadi, pengembangan bahan EDI ini bisa diimplementasikan dalam sebuah produk seperti media pembelajaran atau yang lain. Pengembangan model pembelajarannya maupun dari aspek lain seperti teknologi cetak. Nah, teknologi cetak di sini yang dimaksudkan itu adalah seperti buku cetak, lalu LKPD, seperti itu yang akan membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu langkah-langkah proses perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iqbal Gifari. Baik, terima kasih atas waktunya, waktu dan perhatiannya. Saya lanjutkan ya pembahasan yang baru saja dibahaskan oleh sahabat saya Mbak Fitria Ramandani. Berikutnya yaitu langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam proses perencanaan pembelajaran. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator instrumen penilaian siswa. Dan yaitu yang kedua yaitu langkah merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan kompetensi bahan ajar, dan langkah yang keempat perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Adapun cara-cara penerapan tahapan EDI yang dapat diterapkan yaitu tahapan yang pertama yaitu analisis. Nah, tahapan analisis ini adalah dengan melakukan analisis perencanaan berdasarkan KI dan KD. Kemudian setelah itu melakukan tahap estimasi waktu pembelajaran. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahap desain. Nah, dalam tahap ini yang perlu difikirkan adalah ada 5 ya.
Yang pertama yaitu sumber media yang akan digunakan seperti audio, video, dan grafis. Apakah sumber tersebut dari pihak guru atau dari siswa yang membuat sendiri? Dan yang kedua yaitu berbagai sumber dibutuhkan untuk penyelesaian pembelajaran. Nah, apakah sumber tersebut cukup tersedia untuk menyelesaikan proses pembelajaran? Nah, yang ketiga yaitu tingkat dan jenis kegiatan yang akan dihasilkan selama pembelajaran. Apakah kolaboratif, interaktif, ataupun individu. Yang keempat yaitu bagaimana mekanisme yang dirancang oleh pendidik untuk mendapatkan umpan balik pada bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu bagaimana merancang kegiatan pembelajaran sehingga dapat menarik minat siswa. Tahapan yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada fase development ini, guru akan mengembangkan dan mendata dan mendaftar aktivitas yang akan terjadi dalam pembelajaran. Tahap selanjutnya, tahap keempat yaitu tahap implementation atau tahap implementasi. Nah, implementasi yang paling utama adalah dalam delivery introduction dalam penyampaian materi dengan tema akhlak. Adapun contoh implementasi yang diperlukan, yang pertama yaitu implementasi pada metode pilihan dan data aktual dari pengalaman siswa dan berinteraksi ketika belajar, saat berinteraksi ketika belajar. Dan yang kedua, apa tanggapan emosional yang diberikan oleh guru dan siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, apakah siswa tertarik dengan model yang diberikan. Terus kemudian apakah bersemangat atau kritis atau ataukah bertahan dalam proses pembelajaran. Terus juga ketika kelompok siswa mendapat materi, apakah mereka dapat bekerja sama secara mandiri. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian yang kelima, tahapan yang kelima yaitu tahapan evaluasi. Nah, pada langkah atau fase ini, mengevaluasi terselenggaranya model pembelajaran PAI, terintegrasi seperti tahapan mengevaluasi hasil pembelajaran serta peserta didik dan respon pendidik. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari model EDI. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya dari pembelajaran EDI ini tadi, kelebihan modelnya ini yaitu sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Nah, untuk kekurangannya sendiri, model desain ini adalah dalam tahapan analisis merupakan memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya dan teman saya Fitria Rahmandani, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.